Selamat malam, assalamualaikum, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Pada malam hari ini merupakan channel kita pertama dari channel Punggawa. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu Gus Ahmad, dan saya perkenalkan, saya Wawan, manusia biasa yang mau belajar ke beliau tentang keris. Pada malam hari ini kita akan menguak beberapa keris yang ada di meja. Kita akan mengetahui seluk-beluk, belajar, dan yang terpenting pada malam hari ini, ambillah sesuatu yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Jadi ini hanya channel hiburan, monggo jangan pilih-pilih sendiri yang baik yang mana, yang tidak baik jangan diambil dalam konten pada malam hari ini. Mungkin itu perkenalan dari kami. Mungkin ada yang perlu di keris yang mau dilihat, mana dulu Gus? Ini Gus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh di channel kami ini. Kebetulan ini ada beberapa keris yang saya bawa. Ini ada 3. Satu keris look 11 atau 9, saya lupa ini, dan yang 2 keris lurus. Silakan jenengan bersani. Lihat ya. Ya. Ini kayaknya keris bener-bener luar biasa ini. Ini namanya keris apa ini, Gus? Itu keris Nogo Siluman. Oh, Nogo Siluman. Dari namanya aja ini sudah sangat menakutkan. Ini dari era mana ini, Gus? Itu kalau teman-teman bilang estimasi tangguh ya. Tangguh itu era Mataram, tapi tempatnya di Madiun. Oh, Di keris Madiun era Mataram. iya. Jadi kok bisa tahu itu era Mataram atau anu? Apa dilihat dari caranya Segi garatnya. Oh, Ya, gitu. segi garatnya. Dari Iya. garat. Monggo, Gus. Baik ya, kita babar sedikit ya, sepengetahuan saya, kurang lebihnya ya seperti itu nanti ya. Jadi awal mula saya dapat keris ini kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada tetangga datang ke rumah minta tolong, kakak kandungnya lagi sakit. Terus saya diajak ke rumahnya. Ketika saya ke sana, saya baru masuk rumah, saya tanya ke tuan rumah, nyun sewu, nopo kagungan keris. Nah ternyata terus ribut itu, dalam itu bukan bertengkar ya. Suami istri tuan rumah tuh, lah kan bener. Terus aku kira gelem ngopeni keris, sampe ini bangga ngopeni keris. Ternyata lho napa saya juga gitu. Iya. Niki lho Mas, ternyata anu lho jenengan leres. Niki mergo sakit Pak iki mergo keris. Terus saya senyum aja. Jadi banyak cenderung orang itu mengira kalau istilahnya ngopeni keris jadi salah, bisa sakit dan lain-lain. Terus singkat cerita, saya tanya, keris yang di rumah ini kayaknya loh ada yang bukan keris rumah ini, mungkin keris dari jalur lain, bukan dari mbah sampean. Terus si tuan rumah jawab, nggih memang kula disukani 3 niku saking rencang. Lek sing sekawan niku gadane mbah. Lah niku lho kadose yang 3 dari temannya sampean itu ndak jodoh di sini. Wis mending dikeluarkan saja. Terus ngobrol lah, kesepakatan keluarga, semua kerisnya suruh bawa, dikasihkan ke saya. Saya ndak mau. Nyun sewu mboten. Saya ndak mau, wis ngene ae kerisnya sampean openono. Sing 3 dari teman itu keluarkan aja wis. Entah bagaimana, mbok dilarung mbok balik nang kancane sampean.
Nah, untuk yang 4 punya turunan mbah sampean itu terus sampean nopeni. Terus saya pulang tapi di hati gini, selama di perjalanan kayaknya keris itu nanti ke rumah semua akhirnya. Nah, ada tanda saya masuk rumah, masuk dalam kamar, loh kok tiba-tiba di dalam kamar loh ada kupu-kupu yang besar loh, coklat warnanya, mubur-mubur loh. Nggak biasanya ada kupu-kupu masuk rumah. Pasti nanti ini ada tanda sesuatu yang akan datang. Ternyata dapat 2 minggu, si adiknya orang yang sakit tadi itu datang ke rumah bawa keris ini. Kulo pasrah, kulo suka jenengan, terserah jenengan. Jadi ini sah jadi milik saya. Terus saya tegaskan, akate pripun? Kan ngoten. Iya. Wes iki nggadanin jenengan. Wes kulo pasrah, kulo ndak miliki ini. Gratis berarti Gus. Gratis. Alhamdulillah. Yang sakit sembuh. Wah, iya. Sekarang sudah ke pasar lagi, sudah ke sawah lagi. Berarti nggak kuat. Mungkin seperti itu. Nah, itu tadi dari sisi sejarah singkat keris ini ya. Bisa saya buka ya. Iya. Emasnya tadi nyun sewu. Ketika buka keris kan ini terus kerisnya ditarik ya. Benar. Itu kalau secara tata krama budaya berkeris itu kurang pas. Oh gitu. Ya, jadi nyun sewu buka keris seakan-akan kita juga ada hubungan ya. Kita nyun sewu. Biasanya kalau di Jawa tuh sedikit ada semacam ini secara penghormatan lah seperti itu ya. Atau dibalik ke atas. Dan jangan kerisnya yang ditarik, tapi warangkanya yang diangkat. Iya. Ya. Siap. Dilihat gini. Terus jika kita ngobrol sama seseorang, menikmati keris, belajar keris, jangan sekali-kali keris itu dihadapkan ke lawan bicara kita. Iya. Jadi seakan-akan secara dohir kan, jika kita keblasuk apa istilahnya ini bola, sing mancep ngenai lawan di depan kita kan bahaya. Itu secara dohir. Secara esoterik isi. Lah dihadapkan ke orang kan berarti kita kayak nyejo ke orang itu. Lah udine kok wonge terus apa ini namanya keris gimana ada sisi di luar dohirnya. Nah, ini Pak Wan, keris ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nogo siluman look 11. Secara garap keris ini masuk era estimasi tangguhnya Madiun. Madiun era Mataram. Iya. Tetapi dari sisi tantingan itu enaknya bawahnya keris ketika dinikmati seperti ini enteng, ringan, nol, seperti keris-keris era Mojopahit. Kebetulan wilahnya keleng. Keleng itu artinya nggak ada pamornya, murni besi mateng. Dan di Gonjo ada pamornya. Dalam seni tempa keris yang keleng itu biasanya sepengetahuan saya itu mengalami tempahan yang lebih banyak daripada keris yang ada pamor-pamornya. Saking matengnya, saking padatnya sampai melebur jadi satu bahan pamor dengan besi, sehingga bahan pamornya nggak terlihat. Atau dari awal memang empu sengaja bikin keris ini tanpa pamor, jadi murni besi saja. Di tempat ada keris tanpa pamor ya. Nah, kebetulan ada pamor di Gonjo. Ini Gonjo tempat duduknya keris ini. Kalau dalam manusia itu kalau istilahnya pamor itu kan kayak gambar tingkah gambar tingkah. Sedangkan keleng itu wis melebur Mas. Jadi ndak ada lambang apa-apa. Wis menetrep hidupnya kosong. Kosong dari
carut marutnya dunia ini. Kurang lebih seperti itu sementara untuk kaitannya dengan keris logo siluman lo 11 ini. Itu mohon maaf ini memotong sejenak, mau tanya. Taunya ini keris ini namanya logo siluman itu memang dari yang punya dulu atau ngimpeni atau gimana itu, Gus? Untuk keris itu budaya kan, keris itu budaya. Budaya itu kesepakatan orang banyak dilakoni wong akeh dengan tujuan yang mungkin sama. Ya. Terus di situ berkeris itu ada pakemnya. Ada pakemnya. Jadi pakem itu anggap saja aturan dasar. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan atau nama-nama. Nah, dalam pakem keris yang gandiknya semacam nogo, tapi sederhana. Ini nogo primitif istilahnya. Terus tubuhnya nogo itu melebur ke wilah. Jadi nggak ada ornamen, nggak ada ukiran seperti tubuhnya ular sini. Ini nogo siluman. Jadi nogoe tubuhnya menyatu menjadi jadi satu dengan wilahnya. Nggak ada ukiran-ukirannya. Terus ini kan nogo, gambar nogo sederhana. Iya. Nogo ada yang bilang nogo primitif atau nogo siluman. Gitu. Ya. Jadi ada pakemnya namanya. Tak kira dipeni atau gimana, kira aku jenengku iki gitu, ternyata ada pakemnya sendiri. Bisa jadi, ada juga yang gitu ya. Itu bisa jadi ternyata namanya itu bukan karena ya ada yang katanya beliau ada yang dipeni, ada yang memang ada pakemnya, jadi nggak sembarangan jenenge aku pengen kita jenenge si A si B nggak boleh, jadi ada pakemnya ya. Keris itu ada keris tayuhan, ada keris ageman. Ya. Keris tayuhan itu keris yang lebih dirasakan, diambil manfaatnya dari sisi esoterinya. Tahu esoteri? Nggak tahu. Perlu dijelaskan Gus gimana esoteri? Esoteri itu entah orang ngomong itu nyoni atau hodam atau manfaat yang terkandung di dalamnya itu nyoni, itu esoteri. Sedangkan eksetorinya itu fisiknya itu tadi. Gitu. Keris ini lo 11, ya itu sudah fisiknya. Kalau esoterinya itu sesuatu yang terkandung di dalamnya, sing biasanya muncul di luar nalar. Itu esoteri. Gitu ya. Itu biasanya keris-keris tayuh. Nah, baru dapat umpamanya saya baru dapat ini keris ini, saya baru dapat tak tayuh. Di tayuh itu umumnya orang kadang ditiduri di bawah bantal. Biar simpeni gitu gimana ya? Ada yang lewat mimpi, gitu. Ada yang bagi orang yang tertentu tanpa seperti itu. Keris dipegang sudah terasa muncul apa. Ada yang ekstrim dan saya itu nggak mau disikili mas. Biar apa itu kok disikili? Kan ngamuk kan jawane, ngamuk. Yang disikili maksudnya jenengan apa? Iya, orang-orang yang ekstrim namanya nayuh itu ada semacam itu. Dia tidur, keris taruh di kaki. Kalau orang Jawa kan nayuh kan berarti kan rabi lagi kan gitu toh. Itu apa ya sama dengan gitu kehidupan nyata loh. Orang nayuh kan berarti kan kalau bahasa Jawa kan sudah punya istri beda, lagi. Beda ya. Dalam gitu. Sisi dalam bab keris, tayuh itu mengorek ingin mengetahui sisi esoterinya. Biasanya gitu. Umumnya lewat mimpi. Kalau saya sih jarang lewat mimpi, Mas. Saya cenderung tak pegang, tak rasakan, lihat pas hati saya klop, nanti terasa. Muncul apa? Luar biasa. Terus terasa hangat atau panas. Biasanya kalau saya dapat keris, tak lihat, kok berangasan ini modelnya. Kerasa ya Mas? Iya. Gini. Sudah menyatu. Kayak sampean orang pasar mungkin ya. Kerja di pasar wis 10 tahun. 1 menit sampean lihat perawaannya orang. Perawaannya orang sudah bisa menilai sama. Orang ini gini, orang sifatnya gini.
Pun begitu demikian dengan orang yang berkeris. Orang yang sudah kulino pegang keris, ndak usah belajar tayur, belajar karakter besi. Dilihat besi ini, udah tahu ya. Oh iki kalem keris ini. Oh iki keris kereng. Seperti itu. Nah itu mau tanya Gus, umpamanya keris itu kereng umpamanya, itu kalau dipunyai seseorang kok ya ada efeknya orangnya jadi kereng atau gimana gitu? Nah ya ini keris tayuhan itu ada keris istilahnya pamor pemilih mas. Pemilih. Jadi ora sak kabehane wong iso nyekel keris itu. Tegese ora sakabehane wong iso ngeramut keris itu. Keris itu dari sisi histori kadang dimimpani sing teko naga. Kadang sinimani kadang singa, kadang ulo, gitu, kadang harimau, boyo dan lain-lain. Karakter-karakter dalam binatang-binatang. Kadang wujud orang tua, laki, perempuan, kadang wujud anak-anak. Lah, jadi orang berkeris harus paham tentang itu. Ini ngomong keris yang tayuh ya. Nah, udu angger keris api aku demen bokno ning omah, lebokno ning omah. Dilalas sing dilebokno boyo, bajul. Iya. Jenengan mungkin iso mawangi, punya kemampuan. Oh bajul aku iso cara menaklukkan. Sampeyan punya anak, punya bojo, ya anak bojo. Sampeyan dua anak, dua bojo. Nalikane sampeyan turu atau sampeyan kerja keluar. Boyo iku kan ya ningkah. Oh, juragane ndak ono kasare gitu. Nah, bisa jadi nyepet buntute kenak anake sampeyan ya bojo sampeyan berarti. Kalau singo wis sak luluh hewan buas, ya sak manut apa istilahnya basa Jawane. Wis kudu tetep ada insting dia hewan buas. Mulai itu karena berkeris itu harus pakai rasa. Gunakan rasa bahwa makhluk itu semuanya harus disayangi, harus dihormati. Kayak sampean pencilaan mesti gampang ditekan kan? Jadi hormati, wae makan pakani, jak omong, seakan-akan iku dulure sampean. Pasti dia akan berhubungan baik dengan kita. Insyaallah nggak akan ada apa-apa. Makanya istilahnya ada keris pemilih itu dari sisi esoterinya karena dia nggak ngerti sing dilebokno nang omah iki apa. Satu. Dari sisi yang lain ya karena mungkin atine wong iku ana jahate nang makhluk. Makhluk itu kan juga pekah toh. Ya, makhluk-makhluk selain kita pekah. Wong iki tukang ngapusi, wong iki tukang ngamuk, tukang itu. Akhirnya yang apa yang ada di sisi kita tuh merasa nggak nyaman. Bisa jadi karena merasa nggak nyaman terus ngamuk. Wow. Makanya kok ana wong nggo keris kereng kok jadi ngamukan bisa jadi efek itu. Dan pasti orang yang berkeris yang sudah cukup lama pernah merasakan itu, pasti itu. Iya. Nah itu tadi mohon maaf memotong lagi. Itu tadi kan ada pembicaraan katanya kita ini punya keris kan harus bisa makani, ngopeni lah kasarannya. Nah itu cara makaninya keris ini gimana itu Gus? Ya jadi umumnya orang berkeris itu ketika setiap malam Jumat dibelikan kembang, diminyai. Secara zahir kembang itu kan wangi, lambang keindahan. Minyak wangi pun juga lambang keindahan. Secara zahir lek omahe sampean wangi, mesti sampean betah di dalam rumah itu. Entah sampean pingin makani makhluk yang ada di sekitar kita, kan ada jin, ada mbuh bahasa demit, opo gondro dan lain-lain. Entah sampean sekedar pingin mewangen-wangen itu, intinya secara zahir ruangan itu lek wangi, mesti penghuninya betah mas. Tahu? Dia mau keluar malas, ngomong kene wis enak. Nah, orang Jawa dulu kenapa kok pakai kembang limo, kembang pitu? Karena secara zahir itu lambang dari keindahan, lambang dari kenyamanan, harum, kan melati. Harum loh. Dulu mungkin masih belum nemu parfum-parfum yang
aroma sekarang. Meskipun hingga saat ini sebagian teman tidak bisa menggantikan bunga-bunga atau kembang-kembang itu dengan aroma wangian parfum-parfum itu. Kembang ya nggak kembang. Iya. Jadi intinya ada teman saya, kurusnya banyak mas, 100 yang ditunjukkan ke saya, masih banyak di dalam. Itu setiap Jumat mesti ngasih bunga, ngasih minyak dan lain-lain. Ketika saya tanya apa mas tujuannya, sesama makhluk, apa sih salahnya saya kasih? Toh dia juga tidak membawa manfaat bagi saya. Ya seperti saya punya burung, saya punya kucing, kucing saya banyak mas. Saya setiap hari beli ikan itu 1 kilo untuk kasih makan kucing. Kenapa? Itu makhluknya Tuhan, harus saya kasih sayangi. Toh ketika saya kasih makan dia juga tidak bisa nggak memberi manfaat pada saya. Seperti ini saya ngopeni keris, jadi dia ketuhanannya kuat. Ya bukan karena makan keris ben kerisnya ngikai manfaat. Makan kucing ben kucingnya ngasih manfaat, bukan seperti itu. Jadi sisi kemanusiaan, sisi makhluk kasih sayang dengan sesama makhluk. Berarti kita tetap mengandalkan yang di atas ya mas. Iya mas, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin lebih tahu lagi atau gimana, ikuti terus channel kita, subscribe, like, dan komen di bawah. Mungkin ada sesuatu yang kurang dari kami, silakan aja sampaikan. Diolok-olok juga tidak apa-apa. Namanya kita manusia mesti ada satu kekurangan kan ya. Kita pun juga masih belajar. Iya, sama-sama belajar. Ini apa yang saya sampaikan tadi itu pun hasil sinau saya. Baik saya ngerasakan sisi secara alami atau saya ngobrol sama teman-teman yang sudah senior di sana-sana ya. Jadi mohon maaf kalau ada senior-senior yang ada, kita nggak menggurui ya, kita sama-sama belajar. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah, disampaikan aja di kolom komentar. Namanya manusia, kita pasti tidak terlepas dari kesalahan, mungkin begitu. Ya terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Nanti episode selanjutnya kita akan membahas, masih ada beberapa keris lagi, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Untuk hari ini kita sekian dan sampai jumpa. Salam buat kita semuanya, salam kebaikan, amin.